Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa, pendengar setia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah senantiasa bersama kami. Tetap setia di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di hari Selasa pagi yang cerah ini, kita kembali hadir dalam program favorit yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir. Sebuah program yang bukan hanya menginspirasi, tapi juga mengajak kita merenung serta mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para tokoh yang telah menorehkan kiprahnya bagi masyarakat. Dan pada edisi Kilasan 04 kali ini, kita mengangkat tema yang sangat bermakna, merajut ukhuwah, membangun bangsa. Telah hadir di studio seorang tokoh yang tak asing lagi. Beliau adalah Bapak Haryun Sagita, MPDI, Ketua Forum Komunikasi Mubalik Kota Tanjung Pinang. Sosok pemimpin yang penuh dedikasi, siap berbagi pandangan, pengalaman, dan hikmah untuk kita semua. Langsung saja, untuk memandu perbincangan yang pastinya menarik dan penuh makna ini, kita serahkan kepada rekan kita yang sudah siap di studio, Mastur Tahir. Silakan Bang Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 26 Agustus 2025 bersama saya Mastur Tahir dalam acara Sudut Mata Kilasan keempat. Para pendengar Radio Pandawa dimanapun saja berada, Anda dapat berkomentar nanti di beberapa saluran berikut ini: Instagram @pandawaradio, X Pandawa Radio, di Facebook facebook.com Pandawa Radio, WA 0811 777 1039. Kami ulangi 0811 777 1039. Dan Anda juga bisa mendengarkan secara langsung melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Bersama saya Mastur Tahir di Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan para tokoh bersama Mastur Tahir. Baik para pendengar, ya. Pada hari ini telah hadir di tengah kita, ya, tamu undangan kita, yakni Bapak Ustadz, ya, Haji Haryun Sagita. Assalamualaikum Pak Haryun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nampaknya segar dan menggairahkan pagi ini. Ya, menggairahkan. Baik para pendengar, ya. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah merajut ukhuwah, membangun bangsa, dari seorang pemimpin atau ketua Forum Komunikasi Mubalik Kota Tanjung Pinang atau FKM. Baik, Bapak Haryun atau Ustadz Haryun atau Kiai, ya. Kita sebelum melanjutkan ke perbincangan inti kita, ya, silakan Anda menyapa para pendengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan, insyaallah. Kemudian kita juga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir ke studio ini dalam agenda temanya luar biasa, ya. Di acara Sudut Mata ini merajut ukhuwah, membangun bangsa. Itulah salam dan sapa dari seorang Ustadz Haryun Sagita. Baik, sebelum nanti kita masalah tema kita, kami barangkali terutama para pendengar ini ingin minta sekedar profil singkat Ustadz Haryun, yang umpamanya lahirnya di mana, ya, meninggal nantilah, ya, profil tinggal di mana dan sebagainya. Silakan Ustadz Haryun, ya. Alhamdulillah, ya,
jarang sebenarnya orang yang mau nanya tentang biografi saya ini. Kenapa nanya? Ya, silakan. Karena memang luar biasa ya. Jadi para pendengar dan abang saya, Bang Mastur, saya itu lahir di kan S2-nya dan Di mana tuh? di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, PTIQ. Ya. Cuman sekarang sudah beralih status menjadi universitas. Itu kan sudah jadi Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, untuk tanggal dan tempat ini sebenarnya saya agak merahasiakan, tapi gitu. kali ini karena ditanya saya sebutkan. Oh gitu. Pada tanggal 5 September 1987 lahirlah seorang bayi mungil. Itu dia kan. Ya sekarang juga masih mungil namanya. Iya, jadi dan tumbuh gitu kan sebagai anak-anak remaja, dan pada akhirnya terdamparlah saya di Tanjung Pinang ini karena ditahan oleh seorang Dewi, permaisuri gitu kan. Dan jadi istri saya itu orang Tanjung Pinang gitu Pak Mas. Gitu. Jadi dari berkeliling dari Bengkulu ke Palembang, ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung, ke Lampung, Pekanbaru, ke Bangka. Wah, pokoknya akhirnya terdampar di Kepri di Tanjung Pinang ini. Nah, hari ini saya menyapa saudara-saudara saja yang mendengar. Semoga persahabatan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi dengan seorang permaisuri dan berapa orang jundi? Nah, dari hasil mujahadah ya. Hasil mujahadah siang dan malam. Ikhtiar tadi kan. Akhirnya saya dikaruniai 4 orang putra dan putri, 2 putra, 2 putri. Luar biasa, alhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh tahu sedikit ini, nama itu ya kayaknya sepertinya memang Haryun Sagita ya kan. Ada nama-nama yang mirip nih, apakah sama atau tidak? Itu Hawariyun ya, itu kan ada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Apakah nama itu diambil oleh orang tua dari situ? Atau sebetulnya ada nama tersendiri sih, sehingga namanya Haryun Sagita. Iya. Ya, jadi gini, dulu saya itu ketika lahir itu dikasih nama oleh Pak Haji lah ya. Oh ya. Jadi orang tua saya, khususnya ibu saya, mintalah kepada Pak Haji, kira-kira bayi ini dikasih nama apa? Oh, tahu waktu itu, sadar? Ya. Diceritakan orang tua. Dari mama saya. Oh gitu. Cerita dari ibu saya kan. Ya terus. Jadi kata si Pak Haji, bagus nih namakan Zainul Anbiya. Oh gitu. Artinya? Artinya perhiasan para nabi. Ya, jadi jadikanlah perhiasan para nabi. Cuman ketika saya berumur lebih kurang 4 tahun, ya saya ini pindah karena sekolahnya itu mau sekolah kan, sekolahnya jauh, jadi saya tinggallah di rumah mama angkat saya. Waktu itu namanya Ibu Endang, dan beliau itu beragama non-muslim, Kristen. Jadi karena beliau susah memanggil nama saya, dia izinlah sama mama saya, katanya dia mau dikasih nama Orion Sagita. Artinya? Ya bintang gitu kan. Orion itu kan bintang. Ya. Orion Sagita. Nah, bintang Sagittarius. Gitu. Begitu. Nah, jadi entah kenapa waktu itu bisa berubah jadi Haryun Sagita. Dan setelah saya membaca di dalam Al-Quran, ada ayat dalam Al-Quran itu qalal hawariyuna nuhu ansarullah. Ini kayaknya artinya pengikut Nabi Isa. Hawariyun. Hawariyun itu pengikut Nabi Isa. Bisa jadi kalau dalam bahasa Arab itu
kosakata pertamanya Haryun gitu. Oh, Haryun Kita ya. itu berkembang menjadi Hawaryun gitu. Oh, Bisa jadi begitu, seperti itu. ya. Jadi- Cuman ya tidak tidak habis di pembahasan nama saja. Intinya nama adalah doa gitu kan. Jadi Cuman apa boleh buatlah. Sebenarnya kalau dikaji di Google gitu kan, ternyata kata Haryun itu adalah seorang yang pemberani, ya, ya. seseorang yang pemberani yang mengambil jalan tegas. Gitu. Wow, Nah, gitu betul, kan. betul. Itu kalau di dalam kajian Google gitu kan, terutama di ChatGPT. Jadi memang doanya GPT itu Iya, begitu iya, ya, iya. berani dan Dulu tegas. belum ada ChatGPT. Oh, jadi, Tapi sekarang kalau diketik di ChatGPT itu siapa Haryun Sagita, maka akan muncul di situ sebenarnya. oh, berani dan tegas. Berani dan tegas. Jadi Haryun bukan hari-hari berayun. Iya, Iya. Bapak hari-hari berayun, Sagita itu sangat disayang dan digilai para wanita, terutama istri tercinta. Ya. Ah, itu istri aja. Ya. Istri tercinta. Ya. Ya, oke, itu intermezzo saja, Haryun ya. Ya, siap. Kemudian ya bisa ceritakan sedikit. Itu kan tadi pendidikan, ya. Perjalanan karirnya sehingga sampailah menjadi ketua Forum Komunikasi Muballigh Tanjung Pinang. Silakan. Alhamdulillah ya. Kalau berbicara tentang perjalanan hidup ya, termasuk karir, saya itu merasa perjuangan saya itu luar biasa. Dari SD itu saya sudah mandiri, karena waktu itu saya di SD itu tinggal di sebuah kampung. Kampung itu boleh dikatakanlah belum terlalu maju lah. Jadi hampir penduduk kampung itu warganya itu kurang mampu. Yang diangkat itu sejak sebelum SD diangkat. Ibu Iya. tadi. Jadi sebelum SD itu saya itu tinggalnya di sebuah kampung yang Bersama- sangat lebih kurang agak tertinggal. Bersama Bu Endang, bu angkatnya itu. Bersama orang tua saya. Oh, iya. Nah, setelah saya berumur 4 tahun, itu namanya Curup ya. Oh iya, Curup. Curup itu. Jadi itu kalau kami sebutnya itu bukan desa tapi talang. Talang itu hanya sekitar mungkin 10 buah rumah di situ. Gitu. Nah, jadi talang itulah tempat saya lahir di situ. Dan besar lebih kurang umur 4 tahun di situ kan. Setelah itu saya dipindahkan ke agak desa lah itu kan, karena talang tuh di bawah desa gitu. Yeah, Biasanya setelah umur 4 tahun baru dipindahkan ke sebuah desa. Desa tuh agak jauh dari talang itu. Nah, di desa itu ada sekolah SD. Nah, saya bersekolah di SD itu. Cuman ketika saya umur 7 tahun, orang tua saya menjual usahanya di kampung itu, dan kami pindah lagi ke dari Curup itu kan masuk Bengkulu Utara itu. Nah, jadi baru pindah ke Bengkulu Selatan. Ya, Bengkulu Selatan. Kemudian di situ saya bersekolah SD, melanjutkan yang perpindahan tadi kan, SD, SMP dan SMA. Di situ saya sekolah itu saya menjaga sekolah. Dari SD itu saya sudah berjualan sendiri karena orang tua kami jauh. Di utara ya, ini di selatan ya. Nah, jadi saya itu tinggalnya dengan nenek. Sampailah tamat dari SD itu sudah menjaga sekolah, terus SMP juga berjualan, sampai SMA pun saya tinggal di sekolah, menjaga sekolah. Dari situ saya mewujudkan cita-cita saya ingin sekolah tinggi gitu kan. Nah, dari itu saya berangkatnya dari tamat SMA, saya berangkatlah ke rumah nenek saya di Palembang. Rumah nenek dari bapak ya. Saya di situ. Akhirnya saya berkuliah sambil mandiri, cuci mobil, jualan minyak wangi, jualan roti, pokoknya semuanya saya usahakan. Tamat saya di Palembang. Waktu itu di Palembang itu saya D3. D3 bahasa Arab. Oh ya. D3 bahasa Arab, kemudian saya ngambil S1 lagi, lanjut lagi S1-nya ke Jakarta. Kemudian lanjut lagi S2 di Jakarta. Dari situlah saya pindah ke Tanjung Pinang atas dasar bekerja sama dengan Yayasan Asia Muslim Charity Foundation, namanya AMCM. Dari Dubai. Dubai. Nah, saya bekerja dengan Dubai itu 8 tahun.
Ya. bekerja dengan Dubai 8 tahun, dan banyak sekali yang saya dapatkan pengalaman, kemudian ilmu dari sana. Setelah selesai bekerja sama dengan Dubai itu, ya saya mengembangkan karir sebagai guru, sebagai imam di masjid-masjid di Tanjung Pinang ini. Kemudian saya pernah mengajar di SMP Al-Kausar, Pondok Pesantren Al-Kausar. Saya pernah mengajar di SMP Islam Terpadu Al-Madinah. Kemudian saya juga pernah menjadi kepala sekolah di SMK Kesehatan Widya Tanjung Pinang. Dari situ baru saya menanjakkan karir menjadi dosen. Lebih kurang saya menjadi dosen sampai hari ini tuh lebih 10 tahun ya. Sambil juga saya juga mengajar di Poltekkes juga, jadi dosen di STAIN, dosen tetap nih, yang Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman itu dosen tetap di situ. Plus saya ngajar di beberapa kampus. Nah, seiring perjalanan waktu ternyata di Tanjung Pinang nih banyak sekali ormas Islam. Ada Dewan Masjid Indonesia, ada Dewan Dakwah Indonesia, Islam Indonesia, ada lagi NU, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wahdah, ada Nahdlatul Wathon, Diniyah Islamiyah, dan ternyata ada satu forum, yaitu ada suatu ormas namanya Forum Mubaligh. Forum Komunikasi Mubaligh Tanjung Pinang. Waktu itu saya menghadiri pemilihan ketuanya di Kemenak waktu itu, yaitu yang terpilih itu kawan saya, namanya Ustadz Indra Imran SPD. Setelah 5 tahun beliau menjabat, saya mendampingi beliau. Ternyata saya ditunjuk untuk maju. Kebetulan waktu itu didukung oleh Wali Kota Tanjung Pinang, almarhum Ayah Syahrul. Nah, beliau itu bilang memberikan restu lah, udahlah, Ananda maju aja jadi ke kontestan pemilihan lah ya. Jadi waktu itu alhamdulillah atas dukungan dan support dari kawan-kawan, saya terpilih menjadi Ketua Forum Komunikasi Mubaligh Kota Tanjung Pinang. Namun baru 2 tahun saya menjabat, ada insiden kecil yang membuat saya harus terlempar gitu kan. Nah, terlempar, akhirnya saya di-PAW atau diturunkan dari Ketua Forum Komunikasi Mubaligh ini, sehingga saya hanya jadi anggota lagi. Kemudian sisa masa kepemimpinan saya itu dilanjutkan oleh wakil saya, wakil ketua 1. Selama lebih kurang 3 tahun, karena masa ketua itu 5 tahun, saya 2 tahun menjalankan, 3 tahun diambil oleh kawan saya, yaitu wakil ketua 1. 3 tahun. Setelah pemilihan lagi, saya maju lagi, terpilih lagi. Atas dukungan wali kota yang baru lagi. Jadi yaitu atas izin dan restu daripada Bang Haji Lis Darmansyah, Sarjana Hukum. Beliau adalah wali kota terpilih periode 2025-2030. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya merasa menjadi ketua Mubaligh yang kedua gitu. Saya 2 periode gitu kan. Jadi kalau presiden tuh 10 tahun, ya saya 10 tahun juga ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan tidak meminta untuk 3 periode ya. Iya, tidak. 2 saja ya. Intinya selagi ini untuk umat ya, untuk masyarakat, insyaallah kita laksanakan dengan baik lah. Baik, Ustadz Ariel Sagita, beliau ini mendapat restu dari 2 wali kotanya. Tapi kesini tidak minta izin dengan wali kota ya. Mudah-mudahan beliau paham dan tahu acara atau agenda beliau bahwa untuk membangun bangsa ini. Para pendengar sekalian, ya, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pokok tema kita pada hari ini, tapi kita lewatkan yang satu ini dulu. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084
7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Mitra Pandawa, pernah ngalamin gak sih mau beli tiket kapal tapi ngantrinya panjang betul? Ribet pula harus siapin tunai, bikin malas aja ya. Tapi sekarang ngapain ribet ngantri kalau bisa beli langsung dari aplikasi? Masyarakat Tanjung Pinang sekarang bisa beli tiket kapal lewat tiketkapal.com. Dari mana aja, kapan aja. Bayarnya pun gampang, pakai kris lebih praktis. Nggak perlu tunai, nggak perlu ngantri, tiket langsung muncul di aplikasi. Caranya juga gampang banget. Tinggal download aplikasi tiketkapal.com, pilih pelabuhan asal, masukin tujuan dan jumlah penumpang, pilih jadwal yang tersedia, terus bayar pakai kris. Beres, tiket langsung masuk ke email kamu atau bisa dicek di histori aplikasi. Praktis kan? Dan yang paling penting, kalau udah serba online gini, nggak usah takut pungli atau calo lagi. Semua serba aman, praktis, transparan, plus ada perlindungan asuransi juga. Jalan ke laut singgah ke kiri. Singgah sebentar minum air kelapa. Beli tiket kapal tak perlu ngantri. Tiketkapal.com praktis dan terpercaya. Jadi ingat ya, tiketkapal.com. Cara pintar masyarakat Tanjung Pinang beli tiket kapal. Anti ngantri, anti pungli, tinggal klik. Berangkat pun pasti. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada, kami mempersilakan Anda untuk berpartisipasi. Komentar di Instagram Pandawa Radio, X @pandawaradio, facebook.com, dan WA 0811 777 1039, dan melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Kita lanjutkan perbincangan kita di acara Sudut Mata yang keempat ini bersama dengan Ustadz Haryun Sagita. Ustadz, atau saya panggil ya Ustadz, Kiai, atau apa ini lebih tepatnya? Atau Bapak, atau Om? Apa nih? Ya, yang mana nyaman aja. Oh ya, ya Ustadz Haryun Sagita. Ya, salah karena bahasa Arabnya cair nih. Anda sekarang kan menjadi Ketua Forum Komunikasi Muballigh untuk periode keduanya. Ya, nampaknya memang Anda dengan FKM ini begitu bersebati bahasa Melawinya, kayak kental betul ya. Nah, artinya yang ingin pendengar ketahui, ya, sebetulnya ya, apa ini FKM ini, ya, sehingga menjadi sebuah forum yang membuat Anda nyaman berkiprah di sini. Ya. Baik, jadi FKM itu adalah singkatan ya dari Forum Komunikasi Muballigh. Artinya di dalam FKM itu para muballigh berkumpul dan tidak dilihat dari latar belakang ataupun ormas apa dia. Karena di dalam muballigh itu banyak ustadz-ustadz itu memang dari ormas, seperti misalnya dari Nahdlatul Ulama, ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Jamaah Tabligh, ada kawan-kawan kita dari Salafi ya, ada juga dari Wahdah, ada dari Persis, ada dari Nahdlatul Wathon, juga banyak lah pokoknya kumpulan para muballigh di situ, baik itu yang lulusan pondok, lulusan universitas, ya berbagai macam inilah. Artinya banyak ustadz-ustadz yang tergabung di situ yang membuat sebuah kelompok, itu kan, kelompok sebagai satu kesatuan supaya ada komando gitu. Nah, jadi kalau Forum Komunikasi Muballigh itu sudah dibentuk sehingga menjadi wadah berkumpulnya para muballigh gitu kan. Jadi kalau ormas-ormas tadi kan belum tentu bisa mengumpulkan lintas organisasi itu. Iya, jadi kalau misalnya NU ya paling yang berkumpul
mubalik atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang dari NU aja. Kalau Muhammad juga begitu. Jadi tidak ada forum tidak ada wadah untuk mengumpulkan dari lintas organisasi Islam tadi kan. Dari mubalik inilah yang bisa merangkul semuanya menjadi sebuah wadah supaya kita jadi satu kesatuan gitu kan. Satu kesatuan yang menjadi kekuatan besar. Jadi jumlahnya itu udah mendekati hampir 400 mubalik. Iya. Jadi anggotanya. Ya. Jadi sekota itu pun belum terdaftar semua di buku itu. Masih banyak lagi ustadz-ustadz yang baru berdatangan, yang baru lulus kuliah, yang baru pulang dari pondok, yang baru datang pindah dari kota-kota lain gitu kan karena mungkin tugas mungkin lulus pegawai negeri di sini itu belum terdaftar semua dan setiap tahun ada peningkatan yang signifikan. Jadi masing-masing organisasi ini kan punya peran dalam berdakwah ya. Ya barangkali perlu tambahkan ada organisasi yang baik itu mahasiswa HMI, KAMI, kemudian apa lagi itu, dan juga ada alumni yang disebut KAHMI, ada Dewan Dakwah. Nah sekarang bagaimana peran FKM ini? Kan masing-masing punya peran berdakwah. Nah jadi peran atau kontribusi FKM dalam berdakwah ini dari sisi yang mananya sehingga dia bisa merangkul keseluruhan atau lintas organisasi Islam ini? Saat ini yang paling mencolok dari FKM itu adalah ketika bulan suci Ramadan, kan permintaan dari masjid-masjid dan surau ini luar biasa. Di masjid dan surau di Tanjung Pinang ini lebih dari 300. Ya. Lebih dari 300 masjid dan surau yang tersebar di Kota Tanjung Pinang. Ini ketika bulan suci Ramadan, ini para pengurus masjid ini minta ke kita supaya dikirimkanlah ustadz-ustadz mubalik untuk mengisilah ceramah kultum sebelum tarawih. Nah, kita kan di sinilah kita panggil, kita satukan para mubalik ini, kita sebar mereka ini ke masjid-masjid dengan persyaratan jangan pernah membuat atau menyampaikan ceramah yang dalam hitungan menit itu kan cuman 10 sampai 15 menit kan. Maksimal 15 menit ataupun 12 menit. Jangan pernah membahas tentang khilafiyah. Atau hal-hal furu'iyah yang tidak cukup dibahas dalam 12 menit. Gitu kan. Sehingga meskipun dia nanti yang ibaratnya dari kalangan Salafi, dari Jamaah Tabligh, dari Muhammadiyah, dari NU, jadi tidak dianjurkan. Nah, jadi kita sekarang nih yang kita utamakan menyampaikan syiar dakwah supaya orang semangat beribadah, bukan terpancing emosinya, bukan ibarat kata itu provokasi gitu kan, ataupun sara yang menjelekkan suku, agama, ras dan golongan yang lain. Jadi yang kita minta itu bagaimana fadhailul amal. Bagaimana meningkatkan supaya umat Islam datangnya bulan suci Ramadan ini semangat beribadah, berpuasa, bersedekah, sholat ke masjid. Nah, ini yang kita makanya dari sinilah sisi pemersatu supaya mubalik ini bisa bersama. Itulah bahasanya merajut ukhuwah. Iya, betul gitu. Sekali. Ya. Baik. Ada istilah katanya FKM dan sebetulnya seluruh organisasi Islam ingin menjadi benang dan jarum dan benang ya. Iya. Apa makna filosofi dari itu? Jadi forum komunikasi mubalik ini atau FKM ini dia bagaikan jarum dan benang. Wah, ya, terus yang menjahit pundi-pundi yang berserakan, yang tercecer-cecer, itu yang sobek-sobek, gitu. Itu kita jahit untuk disatukan kembali. Oh, itulah merajut ukhuwah. Merajut ukhuwah. Gitu. Jadi, baik lintas organisasi, suku dan semuanya. Oh iya. Ya dari apapun latar belakangnya, selagi kita adalah pensiar agama Islam khususnya, kita kecilkan perbedaan, perbesar persamaan, dan perbanyak istighfar, banyak istighfar. Iya. Jadi bukan ini ya. Ini intinya bagaimana
mubalik ini menjadi perekat ya, Ah, iya, perekat ataupun benang dan jarum tadi supaya tidak ada perpecahan ataupun gesekan-gesekan, karena kalau ego ini pasti akan menonjolkan saya yang paling baik, saya yang paling banyak pengikutnya, saya. Jadi ini kita kesampingkan dulu, tapi kita rangkul semuanya. Ayo kita sama-sama berdakwah, kita bina masyarakat, kita sampaikan kepada umat bahwa Islam itu indah, Islam itu damai. Oke, baik. Kita lanjutkan peribahasa itu. Soal FKM ini ingin menjadi jarum dan benang. Nah, masalahnya sekarang adalah kalau jarum yang benang itu menjahit, sekarang yang dijahit itu apakah baju yang robek atau menjahit baju yang baru? Itu silakan jawab. Inilah kalau kita berbicara dengan orang ahli sastra ya. Jadi para pendengar, kami sampaikan bahwa Bang Mastur Tahir ini adalah sarjana dan magister pendidikan bahasa Indonesia atau sastra ya. Tidak, ilmu sosial. Ilmu sosial. Itu ke bidang lain itu. Jadi jadi istilah jahit menjahit ini tentulah kita melihat konteksnya. Baju yang baru atau baju yang robek baju yang lama kalau tak robek tak perlu dijahit. Tak perlu jahit. Baju baru kalau robek sikit aja kita jahit juga. Nah, kalau baju baru itu membuat baju baru. Nah, sekarang bajunya robek atau gimana? Artinya begini. Apakah ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini, terutama Tanjung Pinang, dalam kondisi yang seperti baju yang robek, atau memang sebetulnya ya bajunya baru cuma ingin dijahit aja? Jadi saya rasa lebih terkenang kepada baju yang lama ya. Terus? Baju yang lama cuman tidak terpakai atau tidak tersentuh ya. Jadi baju ini kayak terletak-letak gitu aja. Jadi kita ambil lagi, kita hidupkan lagi lah. Kita ingin tanya lagi, ibarat kata kembali ke ormas tadi ya. Mana nih DND-nya? Kenapa ibaratnya itu tidur gitu kan, bangun. Ini kemata ini Dewan Dakwah Islam ini kok mati suri ini. Ayo kita bangun. Jadi kita ingin hidupkan lagi. Meskipun pada akhirnya pengurus-pengurusnya itu juga. Jadi tapi jangan ini ya, maksudnya itu ormas ini sebenarnya keberagaman. Keberagaman yang harus kita rangkul supaya semakin besar siarnya gitu. Semakin besar. Jadi itu ibarat majas metafor saja sebenarnya kalau masalah baju-baju tadi itu adalah majas metafor. Sebenarnya pada hakikatnya itu kita pengen ormas itu betul-betul hidup depannya. Baik, Aryon Sagita ya, ini ormas memang beragam walaupun tidak mesti seragam ya, tapi beragamnya itu dalam menuju suatu yang disebut dengan dinamika dakwah supaya dapat membangun bangsa ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada season berikutnya ya, yang mungkin lebih seru lagi ya, tentang kegiatan FKM yang baru-baru ini, baru saja selesai 2 hari yang lalu ya. Tapi kita akan rehat sejenak ya setelah yang satu ini. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Kok telepon ya? Apa tadi? Kamu sering buffering pas nonton film? Ya? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din?
Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 Atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik, para pendengar sekalian, bertemu kembali kita di sesi yang ketiga di acara Sudut Mata, kilasan keempat. Sebelum kita lanjutkan, Pak Ariun, ya, ini ada tanggapan dari beberapa penanya, dari pendengar ini, ya, di melalui Facebook. Di antaranya oleh Kesa Fitri, kemudian Pak Hafiz Ansari ini mau mengucapkan selamat pada Pandawa, dan Henka, ya. Dua pertanyaan, dua orang ini kita satukan biar dijawab sekaligus. Pertama adalah Kesa Fitri ini, beliau menanyakan begini, ya, ada beberapa pertanyaan, tapi yang utama ini, apa hubungannya, ya, antara ukhuwah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kemudian Henka ini menanyakan juga, tadi sudah dibentuk visi misi FKM, ya, jadi dua hal itu, visi misi FKM dan apa hubungannya antara Bhinneka Tunggal Ika dan ukhuwah Islamiyah. Silakan, Pak Ariun. Oh, ini berarti perlu saya jelaskan terkait Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka. Bukan Bini. Bukan. Bhinneka. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Ya. Dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, Jadi ada bedanya. Kalau ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama kaum muslimin, orang Islam, sesama Islam, artinya satu iman, seiman gitu kan, saudara seiman. Seiman seagama. Ya, seiman seagama, yaitu Islam. Jadi makanya disebut ukhuwah itu artinya persaudaraan. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama Islam, orang Islam. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu persaudaraan watoniyah kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi ukhuwah wataniyah. Iya. Jadi ibarat kata ini tidak melihat daripada bentuk agama, suku, ras, adat istiadat, pokoknya kita bersatu gitu kan. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ibarat kata kita nggak membeda-bedakan lagi. Nah, jadi makanya disebut dengan ukhuwah watoniyah. Dan kedua-duanya itu sangat dianjurkan oleh agama. Oh, Islam. Ya, oke. Islam. Baik, itu menjawab pertanyaan dari Henka dan Kesa Fitri, ya, sekaligus. Nah, Ustaz Ariun, ya. Baru-baru ini, ya, FKM dalam rangka merajut ukhuwah dan membangun bangsa, ya, sempena dengan hari jadi atau kemerdekaan Indonesia yang ke-80 mengadakan sebuah event. Bisa dijelaskan apa itu dan apa tujuannya, Ustaz Ariun? Ya. Gimana? Event yang dilaksanakan oleh FKM dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-80 itu. Dan apa filosofi di mana di balik itu? Ya, jadi kata merajut ukhuwah membangun bangsa itu harus ada aplikasinya, ya. Jadi bukan hanya sekedar semboyan ataupun ungkapan-ungkapan sebagai menghibur diri saat hari kemerdekaan gitu kan. Jadi kita mengaplikasikan dari kata-kata merajut ukhuwah membangun bangsa itu adalah apa sih actionnya kita. Makanya saya mencari momen
atau memilih momen, kata tepatnya memilih momen dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Bagaimana kalau kita mewujudkan persatuan lewat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah tadi diantaranya banyak ormas-ormas yang di dalam Islam ini. Islamnya agama kan, tapi ada torikotnya, gitu. Ada jalan masing-masing untuk ibaratnya itu gini. Kalau kita mau ke Jakarta, kita kan nggak difokuskan harus lewat Kepri gitu kan. Bebas, mau lewat Palembang boleh, mau lewat Bandung Lampung boleh, mau lewat Kepri boleh, pokoknya terserah. Yang penting satu tujuan sampai nanti di Jakarta. Oh ya. Jadi kita nih Islam itu nanti endingnya tetap adalah bagaimana liqa rabbihi, bertemu dengan Tuhan sang pencipta alam ini. Nanti tapi di dalam pelaksanaannya mungkin ada metode Muhammadiyah, ada NU, ada Dewan Dakwah, ada Dewan Masjid, ada Majelis Ulama Indonesia, ada FKM. Nah, ini yang jalan-jalan yang ibaratnya itu kelompok-kelompok yang boleh dikatakan ingin mencapai satu tujuan. Tapi walaupun perbedaan jalan ini, tapi kita tetap kontak-kontak gitu kan. Kita tetap ada komunikasi. Nah, komunikasi ini kan harus dijalin, harus dibangun dengan cara nggak mungkin kan kita lewat telepon, tapi kita lewat wujud nyata. Kita adakanlah event, yaitu pertandingan antar ormas. Gitu. Supaya kita pengen mengumpulkan kembali. Masih adakah ormas ini? Oh, ternyata masih ada. Karena banyak sekali yang mengutus peserta. Nah, mengutus peserta ini, dan kita baru, oh ini dari Dewan Dakwah. Pemenangnya dari Dewan Dakwah, ada dari Muhammadiyah. Pertandingannya ada dari Banser. Pertandingannya kita untuk, karena ini perdana ya, kita di HUT yang ke-80 ini kita baru 3 perlombaan, yaitu tenis meja, badminton, sama catur. Bulu tangkis, pingpong, dan catur. Catur ini sebenarnya kita ingin arahkan untuk yang mobile lanjut usia gitu kan, biar ada hiburan juga kan. Jadi kalau enggak saya buat futsal, voli kan enggak kena juga kan, takut nanti enggak bisa juga. Jadi supaya, tapi ada pula yang mengusulkan macam mana kalau lomba domino. Ini saya bilang ini cukup lah Pak RT aja yang buat, kalau mau boleh tahu salah buat domino kan. Catur aja, catur ya sambil zikir kan, sambil mikir, sambil zikir, sambil main, dapat hadiah kan, luar biasa. Oh gitu. Jadi ada hadiahnya? Ada. Oh gitu. Cuman kita akan berikan itu di tanggal 31 setelah kita ziarah makam pahlawan. Oh gitu ya. Nah gitu. Jadi filosofinya mencatur ini gini juga saya pikir ya. Mencatur ini kan ya berlawan ya. Ada makannya, sebelum makan itu baca doa ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana pakai kuda ya. Tapi maksudnya di balik itu ya, kenapa Ustadz diharuskan untuk berpikir nih? Apa maknanya? Ya. Sebenarnya kalau saya tuh saya tuh karena memang saya peruntukkan catur itu kemarin itu untuk yang sudah lanjut usia, udah umur 60 tahunan gitu kan. Artinya orang-orang sudah pensiun dari pegawai dari mana-mana yang terlibat di Mubalik, saya pengen menguji aja. Gitu. Apakah otaknya masih waras gitu, pikirannya masih jalan. Karena gini loh, ketika kita menjadi siar, ketika kita nggak bisa mengkondisikan pikiran kita, saya takut ngelantur gitu. Gitu. Nah, jadi kita mikir, ketika dia berpikir bisa mengalahkan orang dengan strategi, ini berarti dia masih cerdas gitu, masih layak untuk menyampaikan ibarat kata dakwah. Kan dakwah ini kan butuh strategi juga. Meskipun apa yang kita sampaikan itu benar, tapi kalau tidak tepat strateginya, tidak tepat waktunya, caranya, ini bisa ditolak oleh orang lain meskipun itu kebenaran. Jadi itu maknanya ya? Maknanya di situ. Jadi kita ingin menguji bagaimana pemikiran atau strategi dari orang-orang yang ibarat kata, jadi jangan sampai kebanyakan para penceramah kalau sudah pensiun, sudah umur 60, 65 ngelantur. Jadi masyarakat banyak komplain. Apa Bapak yang disampaikan gitu kan? Ini yang kita sampaikan, maksudkan kalau memang ini
saya pengen kemarin tuh ramai yang daftar, cuman ya karena keterbatasan juga Dibatasi, ya, ya. dibatasi. Jadi hanya utusan 2 orang saja setiap ormas. Nah, jadi kita setidaknya kita yakin dan percaya yang diutus ini adalah yang terbaik gitu. Ya, memang rata-rata orang tua ya. Ya, rata-rata orang tua. Daripada mereka melantur, lebih baik main catur. Iya, Ya. iya. Dan pesertanya salah satunya Mastur. Ya. Tapi juara 2 ya. Aja dua. Ya. Baik, itu filosofi catur. Sekarang untuk tenis meja, itu filosofinya apa tuh? Tenis meja ini ibarat kata dia diperuntukkan untuk anak-anak yang masih muda lah ya. Bukan anak-anak lah. Maksudnya itu diperuntukkan untuk mubaligh yang masih berusia muda, karena ini butuh kelincahan. Oh, gitu. Harus lincah. Tapi yang menanya orang tua juga. Hah? Yang menanya orang tua juga. Berarti orang tua yang lincah. Kan ada lagunya, gimana apa kuda yang lincah itu. Iya, Ya. jadi dia kan karena kecepatan bola pingpong ini, tenis meja ini kan itu luar biasa itu kan, Yeah. dengan meja yang pendek, dengan smash yang Luar yang biasa. luar biasa. Jadi kalau nggak lincah ini nggak pasti kalah. Ya, ya. Nah, contoh saya walaupun saya ketua mubaligh karena saya kurang lincah kan, Oh. kalah juga. Oh, ya Nah, gitu. Jadi Oh, ikut juga. ikut juga. Oh, gitu. Ya, ya. Gitu. Tapi barangkali lah ya, kalau saya menilai kenapa FKM ini memilih main tenis meja. Tenis meja itu kan masalahnya pingpong kan. Mengingatkan pada para aparat agar masyarakat itu tidak dipimpong sana kemari. Ya, gitu. Berurusan kadang ke pimpong sana, pimpong sini, urusan tak selesai, tapi duit habis juga. Nah, begitu maknanya. Nah, baik Ustaz Haryon, kita berada di bagian akhir, tinggal 2 menit lagi. Siap. Ada pesan terhadap generasi muda dengan apa peran FKM dan jalan hidup Ustaz Haryon ini. Apa yang ingin disampaikan? Pesan ya. Ya, pesan saya di FKM ini kita tidak muluk-muluk lah. Ya, ya. Ada hadits mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun 1 ayat. Artinya kalau kita ada hal-hal yang baik, sampaikanlah hal-hal yang baik itu. Meskipun kita bukan orang yang berilmu tinggi. Karena apa? Seyogyanya memberi adalah komunikasi yang terbaik. Kalau dalam bahasa Inggris itu giving is the best communication. Wah, coba ulangi. Giving is The best communication. Communication. Jadi memberi adalah komunikasi. yang terbaik. Apalagi yang diberi itu adalah Jadi ketika kita memberi nasihat sekalipun, ya kan, itulah komunikasi yang terbaik yang akan ditangkap oleh orang lain. Misalnya kalau kita nggak sanggup memberi yang besar, yang kecil aja, meskipun itu ibarat cuman 1 permen, insya Allah akan diingat orang. Nah, misalnya saya pernah memberikan sebuah motivasi kepada orang yang lebih anggaplah sedang terpuruk lah ya, mungkin lagi kacau balau pikirannya. Saya bilang, saya pernah membaca kisah Muhammad Ali. Muhammad Ali itu petinju nih. Iya, petinju, tapi dia kan orang Islam. Ya. Dia itu kemana-mana membawa korek Korek api. api. Ya, jadi Padahal dia tuh nggak merokok. Jadi ketika ditanya, ya Muhammad Ali, kenapa kamu kemana-mana bawa korek? Padahal kamu kan nggak merokok. Biasanya yang bawa korek ini orang yang merokok. Atau walaupun dia membawa korek, walaupun nggak ada rokok, siapa tahu ada yang ngasih rokok. Oh, gitu ya. Jadi dia bilang apa? Saya membawa korek ini bukan karena saya perokok, tapi saya ketika ada potensi untuk bermaksiat, saya bakar 1 korek api, saya bakar tangan saya. Kalau terasa hangat, saya berkata, ya Allah, api dunia saja saya nggak sanggup untuk menahannya. Apalagi lebih-lebih nanti api neraka yang kau siapkan. Masya Allah. Maka di situ saya akhirnya kata-kata itu sudah puluhan tahun, mungkin lebih hampir 10 tahun kata-kata itu. Suatu ketika saya ketemu lagi dengan orang yang dia ketemu saya, Ustadz, dia macam baru kemarin sore ketemu dengan saya, masih jelas betul ingatannya. Ustadz, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Terus dia bilang, Ustadz, saya selalu teringat dengan nasihat Ustadz. Itu padahal saya bukan orang berilmu tinggi kan, hanya bisa memberikan sedikit secercah harapan bahwa kisah-kisah ini akan mengubah hidup orang. Dan alhamdulillah beliau akhirnya sangat sukses hari ini. Oh ya, jadi memberi itu adalah
komunikasi yang terbaik. Komunikasi yang terbaik. Walaupun yang diberi itu adalah cuma harapan. Cuma harapan. Tapi harapan itulah yang mengembangkan potensi untuk meraih kesuksesan. Ya, baik. Lebih kurang begitu. Baik, bicara ya penutup ini, walaupun Ustaz Harun ini bukanlah ahli pantun, ya, tapi pantun ini sangat umum. Ya. Pantunnya ada kaitan dengan jarum dan benang. Ya. Nah, coba sambung pantun ini ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Lanjutkan. Kalau ada kata yang salah, nggak usah lapor polisi. Oh iya. Atau begini, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada mubalih yang belum menikah, terus? Boleh kita carikan istri. Oh gitu. Ya cukup sekian. Baik ya sekalian, itulah perbincangan hangat kita dengan Ustaz Harun Sagita yang ternyata juga pintar berpantun, walaupun hanya ya menambah-nambah, tapi tambahan itu sangat bermanfaat. Dan beliau sudah memberikan nasihat pada kita dan memberikan harapan pada kita untuk hidup bahagia dunia dan akhirat melalui dakwah-dakwah yang dilakoninya bersama Mubalih di FKM. Semoga FKM dan ormas-ormas Islam yang lainnya dapat mempererat ukhuwah dan membangun bangsa. Demikian saja para pendengar perbincangan kita pada sudut mata yang keempat ini, dan sampai berjumpa di episode yang berikutnya. Dari saya sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.